Halo Gemini, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang karma dan kondisi dia saat ini setelah terpisah dari kamu. Ya, kita akan lihat juga nanti energi kamu juga ya. Kondisi dia dan kondisi kamu juga akan kita lihat di sini nantinya. Nah, ini ada case-nya di mana mungkin hubungan kamu dengan dia sudah terpisah ya. Dan tapi ingat ya buat Gemini, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat Gemini, sebelum aku melanjutkan readingan ini, aku doakan buat Gemini semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan fokus ke kartu ini. Kamu bayangkan energi dia ataupun kamu di sini. Tapi di sini kita akan melihat dulu kondisi dia saat ini setelah terpisah dari kamu. Oke. Kita akan cek dulu di sini kondisi dia saat ini setelah terpisah dari kamu. Apa yang terbaca di kartu-kartu yang kita shuffle ini? Oke. Oh, banyak ya. Oke. Ada Five of Wands. Five of Wands. Di sini ada Aries, Leo, Sagi. Ada di Emperor. Ada Two of Pentacles. Taurus, Virgo, Capri, dan Emperor di sini ada Aries. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada di High Priestess. Nah, itu zodiak yang dilihat dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke, buat Gemini, ingat ini baca secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu, tidak semua juga yang akan resonate, atau hanya beberapa aja yang resonate ya. Dan bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan untuk resonate ya. Jika kamu tidak punya masalah dalam hubungan kamu, artinya ini kartu bukan untuk kamu ya. Oke. Apalagi kamu di sini yang sudah memiliki pasangan atau sudah menikah. Jika tidak ada masalah dalam hubungan kamu, abaikan readingan ini. Ya, oke. Nah, kita akan lihat di sini. Di bottom of the deck ada Five of Wands. Ini aku melihat ya, ada seperti konflik dalam dirinya dia. Atau aku melihat kondisi dia saat ini mungkin berkonflik dengan banyak orang ataupun beberapa orang. Tidak pernah ada apa ya, kayak nggak akur nih sama orang-orang gitu loh, sama teman-temannya ataupun siapa ini. Jadi dia banyak banyak banyakan berkonflik dengan orang-orang gitu loh. Entah kenapa. Karena aku melihat di sini dia adalah di Emperor. Mungkin dia orang yang berkuasa. Mungkin dikatakan orang yang bisa dikatakan dia mapan ataupun punya power atau punya kekuasaan atau mungkin dia seorang pimpinan begitu ya. Nah, tapi itu membuat dia seorang yang egois di sini. Dia orang yang egois, dia orang yang otoriter. Sehingga itu yang membuat dia di sini merasa selalu berkonflik dengan siapapun. Oke. Itu kondisi dia saat ini. Mungkin tidak ada yang senang sama dia, tidak ada yang menyukai dia. Segala sesuatu mungkin yang dibuat dia ataupun yang diperbuat oleh dia, yang dilakukan oleh dia. Apakah itu suatu pekerjaan, suatu tindakan, apa itu. Mungkin tidak ada yang disukai orang gitu loh. Nah, bisa dikatakan apakah itu juga karma bagi dia. Sehingga hidup dia itu tidak terkendalikan. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya dia. Dia tidak bisa mengendalikan pikirannya dia, hatinya dia, semuanya dia. Tidak bisa. Makanya mungkin di sini dia banyak orang yang tidak menyukai dia, begitu ya. Dan akhirnya konflik akan terjadi. Baik itu dalam hal pekerjaannya dia dan dalam hal apapun, ya. Karena aku juga melihat di sini ada di Emperor.
Seseorang yang memiliki, kekuasaan atau memiliki power, atau dia seakan-akan di sini dia orang yang hebat gitu loh. Dia orang yang bisa semuanya. Jadi, ya siapapun yang dekat dengan dia itu belum apa-apa. Nah, itu anggapan dia. Makanya di sini sepertinya dalam satu hubungan itu, aku melihat dia ini yang terlalu posesif atau dia egois ya, sehingga membuat kamu tidak nyaman dan mungkin kamu meninggalkan dia di sini. Itu, itu gambaran dari dia di sini. Buat Gemini. Makanya terjadi hal-hal dalam kehidupannya dia. Dia merasa bahwa dia tidak ingin dianggap orang lemah. Makanya dia di sini menunjukkan powernya dia. Tetapi cara dia menunjukkan powernya dia itu membuat orang tidak menyukai dia. Nah itu. Itu juga yang membuat kamu mungkin tidak menyukai dia ya. Seperti itu. Ya. Nah, itu yang aku lihat. Nah, di Imperial ini sebenarnya yang bisa merusak diri dia sendiri. Dia tidak bisa menurunkan egonya dia. Dia tidak bisa apa ya, kayak merendahkanlah emosinya dia gitu ya. Nah, ini yang akhirnya menghancurkan dia sendiri nantinya. Bisa dikatakan ya, kalau jika dia tidak bisa merubah diri dia menjadi seseorang yang mungkin mengendalikan emosinya dia gitu ya, menghilangkan sifat posesifnya dia, egonya dia, otomatis dia menjadi orang yang baik di sini. Oke. Nah, mungkin kamu dengan perubahannya dia nantinya bisa bisa memberikan kesempatan kepada dia. Itu bagi kamu ya, berapa dari kamu yang menginginkan, masih menginginkan dia gitu ya. Oke. Dan di sini aku melihat kondisi dia ada Two of Pentacles. Mm-mm. Ini menggambarkan bahwa dia lagi menyeimbangkan kondisi keuangannya dia. Beberapa dari dia kayak berjuang nih. Ya mungkin selama ini dia selalu support dari kamu. Mungkin dia selalu dapat suntikan dana dari kamu gitu ya. Dan mungkin saat dia terpuruk, mungkin selalu kamu yang bantunya dia dalam hal apapun. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan dia pun sehari-hari mungkin bisa saja kamu gitu loh. Dan akhirnya di sini setelah terpisah dari kamu, dia merasa harus berjuang sendiri. Ya mungkin dianggap bahwa seseorang mungkin yang menjadi pengganti kamu itu bisa memberikan lebih dari kamu gitu loh. Ternyata semua itu tidak. Justru dia harus berjuang lagi di sini sendiri. Itu yang dia pikirkan saat ini, ya. Buat Gemini. Jadi seakan-akan hidupnya dia saat ini itu tidak seimbang. Mungkin banyak pengeluaran daripada pemasukan, ya. Mungkin selama ini itu tadi ya, karena dia yang memanfaatkan kamu, akhirnya karma jatuh juga ke dia gitu loh. Dan dia merasakan apa yang kamu rasakan gitu loh. Nah, seperti itu. Oke. Kita lihat lagi di sini. Apa lagi nih yang keluar kartunya? Ada Pack of Swords. Ada suatu pemikiran yang dia saat ini miliki. Apakah itu pengen perubahan? Apakah dia ingin bahwa kayak apa ya? Kayak saat ini dia lagi fokus ke pemikirannya dia di mana aku ingin berubah gitu loh. Dan jika itu yang dipikirkan bisa dia lakukan, otomatis mudah-mudahan dia akan bisa berubah. Dan mungkin tugas kamu mendoakan dia, begitu ya. Karena bagaimanapun mungkin dia seseorang yang pernah singgah di hati kamu. Apapun itu untuk kebaikan dia, kamu doakan. Walaupun mungkin kamu tidak bisa menerima dia kembali. Walaupun mungkin kamu sangat sakit hati. Ya, karena perlakuan dia ke kamu. Tapi ya, berusaha untuk berjiwa besar, memberikan suatu maaf, kata maaf buat dia. Agar apa yang dia fokuskan, apa yang diharapkan di sini oleh dia bisa terwujud. Nah, karena aku melihat di sini harapan dia banyak. Seolah-olah dia di sini, nah, matanya menghadap ke atas. Artinya dia berharap, dalam hatinya itu berharap Tuhan akan membantu dia keluar dari kondisi dia saat ini. Mungkin dia begitu menderita setelah terpisah dari kamu. Ya, itu yang aku lihat. Oke, Pack of Swords. Jadi ada suatu fokus yang dia lakukan untuk hidupnya dia. Dan dia penuh harapan di sini untuk bisa mewujudkan semuanya apa yang dia pikirkan. Oke, itu yang aku lihat buat dia. Dan apalagi di sini? Ada Two of Wands. Ada energi kayaknya energi couple ya atau seperti mirror. Oke, di sini
dia sebenarnya beberapa dari dia, ini ada yang sudah sukses sih. Terpisah dari kamu itu sukses. Apakah sukses memiliki pasangan, sukses dalam asmaranya dia, apakah di sini sukses dalam finansialnya dia gitu ya. Tapi dia masih ingin menoleh ke belakang. Dia masih ingin mengetahui tentang kamu. Dia masih merindukan kamu kalau aku lihat ya. Ini dia. Seolah-olah apa yang dia miliki di sini itu belum lengkap tanpa ada kamu gitu loh. Ya, itu yang aku lihat di sini. Jadi bisa saja dikatakan dia mungkin memang mencapai, dia pengen mencapai kesuksesan dia tanpa kamu. Ya, dan itu terwujud mungkin ya. Tapi dia masih ternyata memikirkan kamu. Seolah-olah dia pengen menarik kamu kembali di sini. Walaupun dia merasa sudah menjadi orang yang begitu bahagia atau sukses. Tapi ternyata hatinya masih hampa di sini. Atau mungkin karena dia punya merasa rasa bersalah terhadap kamu. Dan mungkin itu menjadi dosa bagi dia begitu ya. Seakan-akan, wah aku banyak bersalah sama kamu. Aku mengkhianati kamu. Tapi aku belum pernah meminta maaf kepada kamu begitu. Bisa saja dia ingin datang ke kamu, meminta maaf dan meminta restu kepada kamu begitu. Ya, itu yang aku lihat. Karena di sini apa? Ada di high priestess. Dia seperti meningkatkan sisi spiritualnya dia. Seolah-olah hanya Tuhan yang bisa merubah dia. Dan dia menyadari itu. Memang apapun yang kita inginkan tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan yang akan merubah semuanya. Dan dia juga berharap Tuhan akan memberikan kebaikan buat dia. Memberikan kebahagiaan hati. Ya, kebahagiaan semuanya buat dia. Karena itu yang dia inginkan. Selagi mungkin kamu belum memaafkan dia, itu menjadi beban bagi dia. Makanya saat dia mungkin aku ingin minta maaf nih Kak, ya kepada Gemini. Tapi aku takut gitu loh. Kayak melangkah itu takut. Jadi satu-satunya jalan meminta maaf kepada Tuhan. Dia di sini. Seolah-olah Tuhan ya akan memberikan kata maaf dari kamu begitu loh. Dan Tuhan akan memberikan, wah si Gemini udah maafkan kamu nih begitu. Seolah-olah itu yang dimintanya dia. Karena untuk melangkah ke kamu itu kayak dia terhambat gitu ya. Itu yang aku lihat. Oke, buat Gemini. Nah, di sini kita akan ada membaca energi kamu ya. Kondisi kamu saat ini setelah terpisah dari dia. Bagaimana? Oke. Tapi sebelumnya bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya silakan cek di kolom deskripsi. Kita soal lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Kita akan sampel kartunya dulu. Buat Gemini. Kita akan cek energi kamu di sini. Kondisi kamu saat ini setelah terpisah dari dia. Oke. Bagaimana kondisi kamu setelah terpisah dari dia? Oke. Ada something linger is on the way. Wah, ada sesuatu yang besar yang akan terjadi dalam hidup kamu ya. Buat Gemini. Aku lihat juga di sini ada confidence. Ada compassion for all. Dan celebrate your love. Wah, di sini sebenarnya kamu bahagia ya, lepas dari dia. Mungkin itu sih yang kamu inginkan. Oke. Kita akan lihat di sini kartu energi kamu. Kita melihat dari energi oracle ya. Oke. Nah, di sini ada something later on is on the way. Ada sesuatu hal yang besar yang akan datang, yang akan menghampiri kamu. Sesuatu yang besar itu apa? Ya, mungkin setelah terpisah dari dia, akhirnya kamu mendapatkan suatu harapan, mendapatkan suatu kesempatan, mendapatkan suatu keberuntungan ataupun suatu keajaiban di sini. Seakan-akan di sini ada bulan menyinari kamu, cahaya yang menyinari kamu, yang membuat kamu bisa bahagia dan melupakan semuanya. Ya, ini aku melihat kamu akan mendapatkan suatu keberuntungan ya, atau suatu perubahan yang cukup besar di sini. Ya, apa itu? Semoga apapun yang kamu inginkan bisa terwujud. Di sini ada confident, artinya di sini kan ada burung merak nih. Ini kan terlihat indah
dia mengembangkan sayapnya dan itu terlihat sangat mempesona. Artinya di sini, kamu itu punya kualitas, kamu itu punya pesona, kamu itu punya daya tarik. Jadi kamu gak usah khawatir. Saat seseorang meninggalkan kamu, saat seseorang melupakan kamu ataupun mengkhianati kamu, artinya dia bukan yang terbaik buat kamu. Kamu di sini memiliki semuanya. Jadi kamu ya tidak masalah sih ya gitu. Otomatis banyak orang yang akan menyukai kamu di sini. Itu ya buat Gemini. Jadi kamu tidak usah khawatir. Hal apapun yang terjadi, anggap itu adalah sebuah pelajaran. Anggap itu adalah sebuah hal yang membuat kamu merubah hidup kamu ke depan. Dan kebahagiaan akan mendatangi kamu nantinya. Itu ya. Compassion for all. Ya, di sini akhirnya kamu merasakan cinta yang cukup begitu ya banyak ya. Mungkin banyak orang yang menyukai kamu. Banyak orang yang menganggap kamu bahwa kamu itu baik, kamu itu cantik, kamu itu ganteng, kamu itu segalanya. Kamu selalu merasakan empati terhadap banyak orang gitu ya. Nah, itu yang juga menjadi pesona kamu di sini. Oke, buat Gemini. Itu yang aku lihat. Dan di sini ada celebrate your love. Dan kamu sepertinya akan merayakan sebuah cinta di sini. Sebuah cinta, ya. Ternyata ada hikmah di balik pengkhianatan seseorang terhadap kamu. Apa itu? Akhirnya kamu menemukan kebahagiaannya kamu. Dan akhirnya kamu menemukan seseorang yang benar-benar bisa membahagiakan kamu, membawa perubahan dalam hidup kamu, yang bisa melupakan masa lalu kamu di sini. Dia selalu memberikan suatu ya mungkin surprise, kejutan buat kamu, kebahagiaan. Itu yang membuat kamu melupakan semuanya. Begitu. Ya. Itu yang aku lihat Gemini dari diri kamu. Jadi kondisi kamu saat ini itu tadi mungkin sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kamu. Ya seseorang akan datang kepada kamu yang bisa membawa perubahan dalam hidup kamu. Dan seseorang ini bisa dikatakan akan membawa ya suatu kebahagiaan yang memang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Gitu. Oke. Nah, memang di awal kamu sulit ya untuk move on di sini. Give each other space. Beri ruang di hati kamu untuk orang bisa masuk gitu loh. Nah, mungkin di awal kamu sulit melupakan seseorang. Tapi dengan hadirnya seseorang ini, itu bisa membuka hati kamu seluas-luasnya. Akhirnya dia bisa masuk dengan gampang ke dalam hati kamu, ke dalam kehidupan kamu. Itu, itu yang menjadi ya hikmah dari semua itu. Ya mungkin apa yang dirasakan adalah kebalikan dari kamu gitu ya terhadap dia. Nah, begitu ya. Di sini kamu yang mungkin dulu sulit untuk membuka hati, sulit untuk move on dari dia. Tapi ternyata setelah kamu jalani dengan seseorang yang memberikan harapan kepada kamu, itu gampang gitu loh. Atau mungkin dalam kondisi kamu tidak memiliki siapapun, tapi masih ada kok keluarga. Masih ada teman yang bisa membuat kamu merubah hidup kamu, yang tidak bisa memikirkan masa lalu lagi gitu ya. Oke. Dan di sini play. Play adalah bermain. Artinya di sini ada kegembiraan. Seolah-olah ya, kamu memiliki fase baru dalam hidup kamu. Setelah sekian lama kamu menderita, setelah sekian lama kamu berjuang gitu ya. Dan akhirnya sekaranglah kamu merasakan itu. Oke? Buat Gemini. Jadi, Gemini hidup itu memang butuh perjuangan, butuh usaha. Tidak harus kita duduk diam menunggu keajaiban, tidak harus seperti itu. Dan ingat juga buat Gemini, ya, ini bacaan adalah ya sebuah prediksi. Jangan terlalu kamu ya bawa perasaan gitu ya. Maksudnya, Kak aku melihat tarot-tarot ini kok banyak ya yang bahagia, yang mendapatkan ini itu. Aku nggak pernah gitu loh. Nah di situ kamu bisa koreksi diri kamu. Introspeksi diri apa yang belum kamu lakukan. Karena hidup itu adalah perjuangan. Usaha dan doa itu sangat penting sekali, oke? Nah, kita akan lihat di sini. Kita akan lihat di sini yang dia pikirkan saat ini, yang ada dalam hatinya dia ataupun yang ada dalam pikirannya dia. Ini semuanya aku sudah shuffle ya, karena untuk mengejar waktu, karena kelamaan nantinya. Jadi semua zodiak udah ada nih kartu-kartunya 55, udah aku bagi-bagi begitu ya. Nah, yang pertama kita akan lihat, we will be together again. Kita akan bisa bersama kembali. Ini keinginan dia nih.
keinginan dia, atau bisa juga kamu. Kan di sini juga bisa vice versa. Jadi dia masih menginginkan kamu, masih berharap kamu untuk menjadi pasangan hidupnya dia, ya. Mungkin dia baru menyadari bahwa kamu yang terbaik, begitu. Jadi we will be together again. Oke. My life is not as together as it seems. Hidup saya tidak seperti apa yang kamu lihat. Jadi seakan-akan ya mungkin dia di awal menggambarkan, aku tidak mau terlihat lemah di mata siapapun. Makanya di sini ada impiron. Aku tidak mau terlihat susah di depan siapapun. Nah, makanya dalam pikirannya dia ini, ya yang ada ini, hidupnya dia dia itu tidak seperti apa yang kita lihat, ya. Mungkin kita lihat dia bahagia, dia happy, dia enjoy, dia sukses, ternyata tidak gitu loh. Ya, oke. Nah, itu yang dipikirkan saat ini ataupun kondisi dia saat ini, oke. Apalagi I lost myself for a little while. Aku kehilangan diri aku, ya. Dia merasa kehilangan diri aku atau ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya dia setelah terpisah dari kamu. Itu yang membuat dia merasa ingin mendekati kamu lagi. Seolah-olah saat melepaskan kamu dia baru nyadar, ternyata kamu belahan jiwa aku. Kamu yang bisa mengisi hari-hari aku, begitu. Ya, itu yang dipikirkan dia. Itu yang ada dalam hati dan perasaannya dia, ya. Di sini ada lagi, I'm afraid to contact you. Dia takut untuk menghubungi kamu. Karena apa? Ya mungkin takut kamu tidak bisa menerima dia, ya. Mungkin dia di sini berkeinginan ingin membangun kembali hubungan yang pernah pecah gitu ya. Dia ingin menyatukan puing-puing kaca-kaca itu gitu loh. Mau disatukan lagi, mau dilem lagi, mau ditempel lagi gitu ya. Itu gimana caranya? Hati yang sudah pecah itu gimana? Mau disatukan. Nah, itu yang dia pikirkan ataupun kamu pikirkan. Dia takut untuk menjumpai kamu ataupun menghubungi kamu. Walaupun dalam hatinya itu begitu kuat, ya. Oke. Di sini ada I wish I could share my good news with you. Dia ingin berbagi kabar baik dengan kamu. Dia ingin berbagi sesuatu dengan kamu. Tapi itu tadi dia sulit untuk takut untuk menghubungi kamu. Nah, itu kondisi dia saat ini. Buat Gemini yang ada dalam pikirannya dia. Oke, buat Gemini semoga ini bisa bermanfaat, membuat kamu terhibur dan mendapatkan solusi dari masalah yang kamu hadapi saat ini. Semoga apapun yang kita bicarakan di sini, semoga kamu bisa bijak dalam mengambil keputusan. Oke, sampai ketemu lagi Gemini, dadah.